kita tidak memperbarui taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu yang di antara ciri-cirinya adalah apa yang perlu kita targetkan dalam bulan Ramadan. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketakwaan adalah sebaik-baik perbekalan seorang mukmin hidup di dunia ini, dalam menjalankan kehidupan dunianya dan juga menjalankan urusan akhiratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah dengan ketakwaan, sungguhnya ketakwaan adalah sebaik-baik perbekalan seorang mukmin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu mengirimkan salawat kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah bagi kita semua. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa mengucapkan atau mengirimkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah hampir menyapa kita. Semoga Allah menyampaikan kita atau menjangkau umur kita untuk mencapai bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggembirakan sahabat dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam sabda beliau dalam Sunan Ahmad, beliau bersabda, "Qadija'akum Ramadan," akan datang kepadamu bulan Ramadan, "syahrun mubarak," bulan yang penuh dengan berkah. "Iftaradallahu alaikum siyamahu," Allah mewajibkan bagi kalian berpuasa di bulan suci Ramadan di siang harinya. "Tuftahu fihil abwabul jannah," di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. "Wa tughlaqu fihi abwabul jahim," dan di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. "Wa tudallu fihi syayatin," para setan telah dibelenggu. "Fihi lailatul khair min alfi syahr," di dalam bulan suci Ramadan ada 1 malam lebih mulia dari 1000 bulan. "Man hurima khairaha faqad hurim," barang siapa yang dilarang atau dihalangi Allah berbuat kebaikan, sesungguhnya dia termasuk orang yang merugi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salafus saleh kita, sahabat, tabi'in atau tabi'in dan generasi-generasi setelahnya menjadi kedua bagi kita semua dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan dalam kitab ulama kita dituliskan doa-doa mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah antarkanlah aku hingga sampai ke bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan berjumpa dengan aku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalanku yang saya lakukan dalam bulan suci Ramadan. Doa ini kaum muslim berbahagia mestinya juga menjadi doa-doa kita di hari-hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan.
Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan sebagai bekal dalam menghadapi atau menyambut bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Semoga dengan melaksanakan hal itu Allah memudahkan, Allah memberkahi kita dan menerima amal-amal kita dalam bulan suci Ramadan. Beberapa perkara yang terkadang membuat kita tidak bisa maksimal dalam melaksanakan bulan suci Ramadan, atau seolah-olah hambar rasanya kita dalam memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang menjadi penghambat itu, dan mesti ini yang kita hilangkan bersama dalam diri kita. Yang pertama adalah kita tidak memperbarui taubat-taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sementara taubat ini sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Dan orang-orang yang apabila berbuat keburukan aw zalamu anfusahum atau menzalimi dirinya, dzakarullaha, lalu dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru li dzunubihim, dan segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan dosa-dosa itu karena dia telah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inni astaghfiru wa atubu ilaihi 70 marrah." Wahai seluruh manusia, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya saya, kata Rasulullah, selalu istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari semalam. 70 kali sama sekali itu adalah batasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun logika seorang mukmin adalah kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khairul anam, manusia yang terbaik, sedemikian rupa sampai 70 kali istighfar, apakah kita sebagai umatnya? Maka lalu jadi itu tentu sesuatu yang kita butuhkan, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu yang di antara ciri-cirinya adalah wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka sebelum salat subuh senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi kebaikan yang kita dapatkan apabila kita termasuk hamba-hamba yang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah menjanjikan kepada seluruh hambanya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertaubat kepadanya, wal mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang selalu menjaga kesucian dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita, taubat dan nasuh kita menjelang bulan suci Ramadan adalah salah satu faktor yang dengannya insyaallah Allah memudahkan, Allah memberkahi serta memberikan semangat kita dalam beribadah, memaksimalkan kita dalam bulan suci Ramadan. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang terkadang bahkan minimum dominasi menghambat kenikmatan kita menjalani bulan suci Ramadan adalah seorang mukmin tidak memasang target ketika menjelang bulan suci Ramadan dan tidak bisa melakukan apa yang telah direncanakan dalam bulan suci Ramadan. Apa yang perlu kita targetkan dalam bulan suci Ramadan? Sebagai seorang laki-laki yang balik, kita berazam dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bulan yang mubarak kita ingin selalu salat berjamaah 5 waktu di masjid. Kita berazam selalu melaksanakan salat sunnah yang mendampingi salat wajib. Kita ingin berazam mencita-citakan dan berjanji kepada Allah selalu melaksanakan salat malam, minimal salat witir. Karena ini sesuatu yang afdal setelah salat wajib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, afdalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang afdal, yang utama bagi seorang mukmin
Setelah sholat 5 wajib adalah sholat lain, sholat malam, atau sholat witir minimal 3 rakaat. Sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk selalu sholat witir 3 rakaat sebelum beliau tidur. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi harus ditargetkan minimal 1 kali kita mengkhatam, menamatkan membaca Al-Quran. Minimal 1 kali kita menamatkan membaca terjemahan ayat suci Al-Quran. Yang pada hari ini kebanyakan ayat kita tidak tahu apa maknanya, apa terjemahannya. Padahal itu adalah kitab suci kita. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang masih menjadi target sedekah kita, maksimalkan. Jika Allah beri rezeki, kita mampu bersedekah setiap hari, mari bersedekah. Apalagi memberi buka puasa orang berpuasa. Kalau bisa kita satu bulan beri buka puasa, kenapa tidak? Apalagi yang masih menjadi target yang sekalian berbahagia. Kita berdoa semaksimal mungkin. Setiap doa-doa kita ajukan kepada Allah. Apa yang menjadi hajat kita selama ini? Kita mau naik haji, kita mau umrah. Kedua ibadahnya ibadah panggilan, tidak ada kaitannya dengan harta. Karena banyak orang tersuci bukan hartanya. Intinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi urusan dunia kita yang terkadang morat-marit, mari ajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya tidak bisa dipisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam surah Jumat, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Kalau selesai salat Jumat, kata Allah, bertebaranlah di permukaan bumi ini untuk menjemput rezeki yang telah disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan target-target yang mesti kita rencanakan. Walaupun setiap kita tentu memiliki target yang berbeda, tetapi target-target yang kita sebutkan adalah target secara umum yang mesti setiap kita merencanakan, berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apa yang menjadi faktor yang membuat Ramadan hambar dan kita tidak bisa maksimal? Kita menyia-nyiakan waktu di bulan suci Ramadan. Apa yang membuat waktu kita habis? Pertama, media sosial. WhatsApp kita 50 grup. Setiap grup ada 1 paragraf kita membaca. 50 paragraf kita baca. Yang mesti kita membaca ayat. Apalagi Instagram, Facebook dan seterusnya. Sebenarnya di bulan suci Ramadan ini kita minimalisir. Mestinya banyak kita untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa 5 juz 1 hari. Kita membaca terjemahan Al-Quran. Kita membaca surah. Dan kebutuhan kita di dunia ini pada hari-hari ini semakin melejit. Mari mengajukan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kaitannya dengan kebutuhan kita maupun doa-doa kita di waktu-waktu itu kita gunakan. Kita minta kepada Allah agar memberi taufik, hidayah kepada orang-orang yang kita minta, kita amanahkan mengurus negara ini, agar negara dan umat ini selamat, tidak menuju kepada kehancuran. Kita semua mendengar, melihat di media sosial perdebatan yang tidak habisnya. Maka mari ajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kaum muslimin. Waktu-waktu kita, terutama di bulan suci Ramadan, di mana doa kita sebagai orang berpuasa diterima Allah, mari ajukan semua ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa atas segala makan yang mungkin ada makannya. Atas sesuatu yang ingin menipu kita, mari ajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka sadar. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada mereka. Kau sebagian besar adalah saudara kita kaum muslimin. Mari doakan mereka dan jangan biarkan mereka jatuh dalam genggaman setan atau tipu daya setan yang pada akhirnya kita hancur bersama-sama. Naudzubillah. Waktu-waktu kita mari kita gunakan. Hal lain yang mengambil banyak waktu kita adalah tidur berkepanjangan di bulan suci Ramadan. Dengan pendapat yang menyesatkan bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tidak semua tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Apalagi tidur setelah salat subuh, justru itu dimakruhkan oleh para ulama kita. Sebenarnya kita tadarus. Boleh ada qailula sebelum duhur, tidur sejenak. Tapi kalau kita pada malam kita tidur, ini juga tidak tepat, tidak benar. Sepanjang waktu kita tidur,
Apalagi yang terkadang mengambil waktu kita, permainan yang terkadang mengambil waktu. Mulai setelah asar kita bermain olahraga sampai sudah beduk berkumandang kita masih main bola atau main bulu tangkis lainnya. Padahal masih banyak waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa bahwa bulan Ramadan ini hanya 1 bulan saja dalam setahun. Paling maksimal 30 hari. Toh bisa permainan atau yang lainnya hobi kita bisa ditunda di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita melaksanakan ingat waktunya. Jangan sampai waktu-waktu ini jemaah sekalian melalaikan kita, mengurangi keberkahan kita dan kenikmatan kita dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul basir. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin jamaah-jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat kami buat diri kami dan kita semua di khutbah yang kedua adalah mari selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu secara ikhtiar upaya manusiawi kita sudah maksimal, maka serahkan hasilnya akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kalian sudah berupaya semaksimal mungkin, maka serahkan kepada Allah. Kalau itu terjadi ekspektasi atau harapan kita, maka kita hanya bisa berkata, qadarallahu ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah yang Dia inginkan. Tentu ada hikmah di balik itu. Kalau sudah ekspektasi kita, maka kita alhamdulillah lalu istighfar. Jangan sampai ada mudarat di dalamnya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك